Makanya misalnya contoh nih, sekitar 2 tahun lalu pemerintah Prancis itu, Kementerian Kebudayaannya menganjurkan untuk tidak menggunakan istilah Gen Y, Gen Z, milenial. Jadi kalau nyebut anak muda Prancis itu punya istilah sendiri, namanya l'enfant de numérique. Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena takutnya nanti stereotip anak muda di US tuh kebawa semua ke anak muda Prancis. Dan mereka merasa enggak, beda. Anak muda kita sama anak muda sana beda. Gitu. Nah ketika kita terburu-buru menggunakan istilah-istilah itu, akhirnya juga tercampur baur itu kan. Stereotip, stigma tentang anak muda di sini seakan-akan sama dengan anak muda di sana. Oke, kalau kayak gitu pertanyaan menjadi gini. Apa penanda generasi yang terlihat yang Dr. Faisal bisa temukan untuk membagi generasi-generasi yang sekarang hidup bersamaan di Indonesia? Apa aja dan generasi seperti apa yang ada sekarang ini? Yang menarik itu kan di Indonesia, beda sama di Amerika. Bangsa Amerika itu didirikan oleh orang-orang tua. Ya, tokoh-tokoh founding fathers Amerika itu kan ada patungnya itu. Itu semua orang-orang tua gitu. Indonesia itu didirikan anak muda. Jadi 1901 itu ada politik etis, anak-anak muda kita akhirnya boleh mengenyam pendidikan tuh, anak-anak Bumi Putra tuh. Akhirnya terpapar ideologi, konsep tentang republik, konsep demokrasi, revolusi gitu kan. Itu fase pertama tuh, lahirnya sebuah generasi, founding fathers gitu. Fase kedua ada era tahun 60-an, ada boom pemikiran kiri, sosialis, ada Sohokji, jadi ada kelompok anak-anak muda baru. Akhirnya mengubah pemikiran, lalu kita masuk ke era Orde Baru. Sebagian besar anak-anak muda tersebut akhirnya jadi teknokrat yang mendirikan Indonesia dan pembangunan Indonesia. Itu patahan kedua. Patahan ketiga sebetulnya ya 98. Yang sebelumnya di tahun 70-an juga sudah ada turbulensi itu. Tapi nggak sampai kejadian masif seperti tahun 98. Jadi 98 itu melahirkan generasi yang kita lihat sebagai generasi digital hari ini di Indonesia. Dengan munculnya misalnya ekonomi kreatif, startup gitu kan. Aspirasi yang berbeda tentang politik gitu kan. Lalu terakhir COVID-19. COVID-19 ini banyak mengubah cara berpikir konstelasi generasi. Generasi yang kita sebut sekarang Gen Z dan Alpha. Karena cara melihat orang tua berbeda, melihat orang dewasa beda, melihat otoritas beda, melihat sekolah itu dengan cara yang berbeda.